Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Vidias. Untuk teman-teman yang ingin belajar gitar klasik mulai dari nol, sudah pas sekali teman-teman belajar di channel ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, lalu melihat video di channel ini udah lumayan banyak, lalu nggak tahu harus mulai nonton video yang mana dulu, teman-teman gampang buka aja channel playlistnya udah saya buatin, judulnya belajar gitar klasik mulai dari nol. Nah, di playlist itu puluhan video ini udah saya urutin dari nol, dari pertama, ikutin aja dari atas, ditonton dari atas urut ke bawah begitu. Nah, di situ teman-teman udah dapat urutan pelajarannya, udah saya urutin ya, step by stepnya, video per video. Nah, sekarang kita udah belajar lagi lagu Skip to My Lou. Nah, sekarang untuk nambah hafalan not baloknya, hanya untuk tujuan itu, saya buatkan Skip to My Lou juga, tapi di oktav yang rendahnya ya. Saya kasih judul Skip to My Lou in Low C ya, di C rendah. Nah, ini teman-teman silakan download file PDF-nya di channel, di deskripsi di bawah ini udah saya taruh di situ. Silakan di-download, di-print, lalu ditaruh bersebelahan dengan kertas ini, fretboardnya ya. Fretboard fret 0 sampai 3. Dua-duanya di-download, di-print, ditaruh bersebelahan supaya kita bisa bolak-balik dari lagu ke fretboard, lagu ke fretboard. Nah, sekarang coba kita bandingin yang low C ini, yang C rendah ini dengan yang tinggi. Nah, ini ya. Kalau yang di sini teman-teman menghafal nada-nada yang ada di spasi di phrase pertama, lalu nada-nada yang di garis yang di phrase kedua, di sini juga sama. Ya, jadi ini spasi dulu, lalu garis dulu. Lalu ini, semua ini saya turunkan satu oktav. Jadi ini. Nah, ini. Ya. Nah, coba teman-teman lihat. Kalau yang ini E, C, E, G, pasti ini juga sama. E, C, E, G, tapi satu oktav lebih rendah. Nah, teman-teman lihat, kalau satu oktav lebih rendah, kalau yang di atas ini mereka di spasi, ketika diturunkan satu oktav, di sini jadi di garis. Dan sebaliknya, kalau yang mereka ini di garis, kalau kita turunkan satu oktav, maka jadi di spasi begini. Kenapa begitu? Kita lihat, ini D turun C, B, A, G, E, F, E, D. Nah, D itu adalah di spasi. Ini di garis, di yang bawahnya di spasi begitu. Ya, ini E di spasi. Atau kita lihat di sini. Ini E di spasi. Kalau kita turun sampai ketemu E lagi. Nah, ini E-nya di garis. Gitu ya. Nih, yang di garis nih, D. D di sini ada di garis. Kalau kita turun sampai ketemu D lagi, nah D ini adalah di spasi, begitu. Ya, nah sekarang kita mau mainkan yang ini. Ya, intinya kita mau mainkan yang mainin yang nada rendahnya. Nah, sekarang kita supaya nggak mondar-mandir ke sini satu persatu, kita baca sekaligus satu phrase ini nih.
satu phrase pertama. Nada apa aja ini? Kita lihat di sini di garis ke 1, garis pertama atau garis paling bawah. Ya, notnya ada di garis paling bawah. Lalu ada not lagi di garis bantu yang pertama. Ya, karena ini udah di bawah, udah terbang, dikasih garis bantu supaya dia berpijak. Nah, di garis bantu yang pertama. Lalu ini sama dengan ini, pastinya sama dengan yang tinggi ya. Kalau ini di sini berarti ini di sini juga di garis ke-1, ini garis ke-1 juga. Nah, ini yang di garis ke-2. Jadi kita hafalin di sini ada not di garis ke-1, ada di garis bantu pertama, dan ada di garis ke-2. Itu apa aja sekaligus kita lihat 3 not itu di kertas fretboard. Ya, teman-teman scroll ke sini, ke bawah, ke tengah. Nah, di sini garis pertama, garis bantu pertama, dan garis ke-2. Garis pertama itu ternyata adalah nada E. Ya, teman-teman, ayo kita hafalin. Garis pertama itu adalah nada E. Dan nada E ini ada di senar 4 fret 2. Gimana hafalannya? Garis pertama di not balok itu adalah nada E, dan nada E itu ada di senar 4 fret 2. Udah hafal? Nah, terus sekarang garis bantu pertama itu adalah nada C. Ayo kita hafalin. Garis bantu pertama itu adalah nada C. Dan nada C itu ada di senar 5 fret 3. Senar 5 fret 3 itu nada C. Lalu garis kedua ini adalah nada G. Ya, teman-teman masih ingat tentang treble clef? Treble clef ini fungsinya membuat perjanjian bahwa garis kedua ini adalah nada G yang senar 3 open string. Nah, ini jangan lupa nih. Ini udah dibuat perjanjian oleh si treble clef ini. Jadi ini istimewa nada ini nih, jangan lupa nih. Garis kedua adalah nada G, dan nada G itu ada di mana? Ada di senar 3 open string. Gitu. Oke, sekarang kita baca di sini. Berarti ini E C C E G. Ini di senar berapa? 4 fret 3. Ini C-nya di senar 5. Ini E-nya di senar 4 fret 2. Ini C-nya di senar 5 fret 3. Lalu ini G-nya ada di senar 3 open string. Betul nggak? Oke, sekarang kita mainin. Ya. Kita mainin E-nya di sini. Senar 4 fret 2, ini E. Lalu C-nya senar 5 fret 3, ini C. Lalu G-nya ada di senar 3 open string. Saya nggak pakai tangan kiri, saya petik senar 3-nya. Ini G. Nah, gitu. Teman-teman boleh pakai jari ini ya. Senar 5-nya pakai P. Senar 4-nya pakai I. Lalu senar 3-nya pakai M. Ya, teman-teman boleh pakai alternate plucking, atau karena lagu ini lagu masih lambat, satu ketuk bisa pakai kalau metik senar 4 pakai I terus gitu. Ya. Gitu. Ya, boleh. Nah, sekarang kita mainin E-nya 2 kali. Tekan di senar 4 fret 3, petik senar 4-nya 2 kali. Lalu kita main C. Senar 5 fret 3. Petik senar 5-nya 2 kali. C. Lalu main E lagi.
senar 4, fret 2. Petik senar 4-nya 2 kali. E. Lalu senar 3 open string nada G. Petik senar 3-nya 1 kali 2 ketuk. G. Jadi kalau dirangkai E, C, G. Begitu. Ya. Nah, terus kita lanjut. Kita lanjut ke phrase kedua. Phrase kedua di sini ada di spasi semua. Kita hafalin ada 3 not di spasi di bawah garis paranada. Ya, ini garis paranada yang 5. Ini di bawah garis paranada yang paling bawah. Ini spasi juga kan? Kan di bawah garis spasi kan? Jadi spasi yang di bawah garis paranada. Lalu spasi yang di bawah garis bantu pertama. Lalu ada lagi spasi yang paling bawah atau spasi pertama. Ya. Kita hafalin 3 not ini letaknya di mana? Di spasi di bawah garis paranada, di spasi di bawah garis bantu pertama, di spasi pertama. Nah, kita lihat sekaligus 3 not ini ke fretboard biar nggak mondar-mandir. Spasi yang di bawah garis paranada tadi ternyata adalah nada D. Yuk kita hafalin. Spasi di bawah 5 garis paranada ini adalah nada D. Udah hafal? Nah, nada D ini ada di senar 4 open string. Ya, dihafalin nada D itu tadi ada di senar 4 open string. Lalu spasi yang di bawah garis bantu pertama adalah nada B, ya. Dihafal yuk. Spasi di bawah garis bantu pertama adalah nada B. Dan nada B ini ada di senar 5 fret 2. Udah hafal? Sekarang spasi yang ada not yang ada di spasi pertama atau spasi paling bawah itu adalah nada F, ya. Dihafal? Spasi paling bawah adalah nada F. Dan nada F ini ada di senar 4 fret 3. Ya. Jadi kita dapat 3 nada nih, D, B, dan F. Ini D-nya, ini B-nya, ini F-nya. Oke, kita mainin ya. Ini D, ini D-nya, senar 4, open string tanpa tangan kiri. D, D. Lalu B-nya senar 5 fret 2. Kita petik 2 kali. B, B. Lalu kembali D lagi 2 kali. D, D. Lalu F. Senar 4 fret 3. Saya petik 2 kali senar 4-nya, 2 ketuk. F. Jadi kalau dirangkai D, D, B, B, D, D, F. Begitu. Nah, sekarang kita mainin satu baris ini dari kiri ke kanan atau 4 bar atau 2 phrase. Ini phrase pertama, ini phrase kedua. Phrase pertama kita gandeng dengan phrase kedua. Menjadi kita main 4 bar. Ya, kita main 4 bar atau 2 phrase. E, C, C, E, G, D, D, B, B, D, D, F. Begitu. Ya. Nah, terus lanjut lagi.
Itu tadi phrase pertama, phrase kedua. Nah, teman-teman masih ingat nggak yang di skip to Milo ini yang di oktav tinggi? Kan phrase pertama dengan phrase ketiga sama kan? Ya gitu juga dengan di sini. Kan cuman beda oktav. Kalau di yang tinggi phrase pertama dengan phrase ketiga sama, ya di sini juga sama. Berarti ini juga C C G begitu. Ya. Jadi kita bisa mainin phrase 1 2 3. Karena phrase 3 sama dengan phrase 1. Kita udah tahu caranya kan? Jadi kita bisa mainin 3 phrase sekarang. Yuk kita mainin. Phrase pertama C C G. Phrase kedua D B D F. Phrase ketiga C G. Begitu. Udah dapat 3 phrase. Sekarang phrase terakhir, phrase keempat. Phrase keempat ini dia. Ini seperti yang tinggi juga, udah campur spasi dan garis ya. Ini tadi phrase 1 di garis semua, phrase 2 di spasi semua, phrase 3 sama dengan phrase 1 di garis semua, lalu phrase 4 udah campur garis dan spasi, tapi notnya masih di not yang 6 yang kita hafal ini ya. Ini ada 3 not yang di garis, ini ada 3 not yang di spasi, ada 6 not. Nah ini nggak di luar dari 6 not itu ya. Kita bisa lihat ini apa ini, spasi di bawah 5 garis para nada. Ini dia tadi ya. Masih ingat nggak? Ini nada D, senar 4 open string. Kalau teman-teman lupa bisa lihat lagi ke kertas fretboardnya di sebelahnya. Lalu ini di garis pertama. Ini sama dengan yang ini. Nada E, senar 4, fret 2. Masih ingat nggak? Kalau lupa dilihat lagi ke kertas fretboard. Lalu ini di garis bantu pertama apa ini? Nah ini C, senar 5, fret 3. Ini lihat ketinggiannya di garis bantu pertama, ini juga sama. Kok gambarnya beda? Hanya beda ketukannya. Kalau putih bolong begini 2 ketuk, kalau hitam begini 1 ketuk. Tapi ketinggiannya sama-sama di garis bantu pertama. Berarti kalau ini C, ini juga C. Begitu. Jadi ini D D E C C. Ini 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk. Ini 2 2. Jadi tua gapat begitu. Ya, kita mainin. Phrase keempat. D D. Saya nggak pakai tangan kiri, D itu open string, saya petik senar 4-nya 2 kali. D D. Lalu E itu ada di senar 4 fret 2. Saya petik senar 4-nya 2 kali. E. Lalu C itu ada di senar 5 fret 3. Berarti pakai jari 3. Saya petik C-nya 2 kali, masing-masing 2 ketuk. C. Jadi kalau digandeng, dirangkai D D E C begitu. Atau kalau saya nyanyiin dalam solmisasinya, do re mi nya, re mi do gitu ya. Sekarang kita mainin semua satu lagu full. Saya nyanyiin pakai huruf notnya, nadanya ya.
tu, wa, ga, pat. E, C, C, G, D, D, B, B, D, D, F, E, C, C, G, D, D, C, C. Gitu. Sekarang kita main lagi sekali lagi, tapi pakai nyanyiin solmisasinya, do re mi nya, ya. Tu, wa, ga, pat. Mi, mi, do, mi, sol. Re, si, re, fa. Mi, do, mi, sol. Re, mi, do. Gitu. Gimana teman-teman? Susah nggak? Gampang ya? Oke teman-teman, nah itu tadi lagu Skip to My Lou. Sengaja kita pakai lagu yang sama, tapi dalam oktav yang berbeda, yang lebih rendah. Tujuannya untuk menghafal 6 nada lagi. Jadi di yang Skip to My Lou yang tinggi, kita udah hafal 3 nada yang di garis, 3 nada yang di spasi. Udah hafal 6. Di yang rendah ini, kita hafal lagi 3 nada yang di garis tapi yang oktav rendah, dan 3 nada yang di spasi juga yang di oktav rendah juga, tambah lagi 6 lagi. Jadi udah dapet 12 dari berapa? Dari 17 ya. Dari 17 not yang ada di fretboard fret 0 sampai 3 ya, di kertas itu. Ada 17, kita udah hafal 12. Udah lumayan banget kan? Tinggal kurang berapa lagi? 17 kurang 12 tinggal 5 lagi. Ya. Nanti kita latih lagu yang lain lagi. Kalau notnya ada yang beda dari 12 ini, tambah lagi hafalannya. Nanti lama-lama lengkap. Nah, gitu cara menghafal not balok yang paling gampang. Jadi jangan ditulisin di lagunya. Ini C, G. Jangan ditulisin begitu. Nanti teman-teman nggak ngafal, cuma baca tulisannya aja. Tulisan yang di pensil itu yang dibaca. Jadi nggak hafal-hafal. Jadi kalau lupa nggak apa-apa. Jangan nyerah. Setiap lupa gampang aja, tinggal lihat di kertas fretboard. Makin sering lihat, makin hafal. Ya gitu aja cara ngafalin ya. Nggak ada cara yang lebih gampang dari itu. Nggak ada cara yang lebih cepat dari itu. Ini yang paling gampang, paling cepat. Ya. Oke teman-teman, itu dulu lagunya di video ini. Nanti kita ketemu lagi di lagu yang lain lagi. Oke.